Konnichiwa Konnichiwa minasan. minasan. Nah, Halo. Kembali lagi. Halo semua, balik lagi di segmen baru kita, podcast Si Jansa. Jansa. Wih, tepuk tangan, man. Tepuk tangan. Karena tidak ada soundboard ya di kampus, jadi manual saja. lucu banget kayak BH baru ya. Oh ya, kali ini sebelumnya kalau masih lupa nih, nama gue ada Fajar sebagai host. Dan gua Sufi sebagai host juga yang akan menemani kalian untuk pembahasan apa nih, Kak? Nah, jadi kali ini kita kedatangan dua kakak-kakak Unyu, mahasiswa cantik, kita nih. imut, Iya. uncu. Yang di mana anak sastra Jijik, Jepang Pipe. juga. Aku senang dipuji-puji. Gak cocok, Pe. Lu harusnya dihina, Pe, tau. Aduh, ya udah mungkin langsung saja ke pengenalan nih ya. Mungkin Iya. dari ketua divisi kita dulu. Ya Silahkan. elah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Acel. Gue di sini diamanahkan sebagai narasumber dari topik hari ini. Oke. Jurusan sama semester berapa dulu nih? Oh iya. Iya. Kan jurusannya sastra Jepang, semesternya 2000. Iya. Semester 6. Ya udah kan ya. Iya, benar. Selanjutnya, Wah, bentar lagi. Halo semuanya. Halo Iya. Pipe. Kenalin lagi, gue Pipe dari Sastra Jepang semester 6. Di sini dipercaya untuk menemani Acel Ya elah, membahas seneng topik. banget ditemenin. wih, Baik banget gak tuh? iya. Nah, Membahas sekarang topik hari ini. iya. Nah, kan sekarang berhubung lagi ke kuliah nih. Kira-kira masing-masing lagi sibuk apa aja? Coba dulu nih. Pipe, silakan Bebas. Pe. Sibuknya sih kayak biasa aja, cuman bedanya kegiatannya ya di rumah. Yang biasanya di kampus jadi dipindah ke rumah. Kayak gitu. Tetap ada tugas dan materi ya. Wah, banyak. Wah, banyak banget sih, parah. Bikin pusing, parah-parah. Nangis. Nah, kalau dari Kak Cela sendiri gimana? Kalau gue sibuk nugas ya pasti. Terus sibuk ngurusin ini juga nih. Konten-konten Hijansa. Oh iya. Ya, walaupun keadaan pandemi COVID-19 ini tetap harus jalan ya, Kak? Iya, harus Iya, tetap betul. jalan ya. Seperti biasa Iya. ya, tidak kenal COVID gitu loh. Nah, jangan jadikan sesuatu alasan untuk bermalas-malasan. Oh iya, tidak bisa. Padahal gue kadang juga gitu. Berarti IG Jansa nih pantang COVID-19 dong ya? Wah iya Tidak, dong. tetap jalan. Antivirus, Insya Allah. antivirus. Iya. Oh, antivirusnya Jadi apa pasang tuh, Kak? Smadaf. Nyebut merek lagi. Oh iya. Ya sudah, lanjut saja. Lanjut ya. Udah. Kalian milih sastra Jepang tuh apa? Dan kenapa harus di Unsada gitu? Ya ampun. Mungkin Kak Acel dulu, tadi kan udah Kak Pipe, gantian lagi Kak Acel Oh mungkin. ya udah. Iya. First of all, anjay. Keren banget Iya, gak sih gue? ini anak sastra bukan sastra Inggris ya. Gue dari dulu emang suka Jepang gitu. Jadi gue sangat berminat untuk belajar bahasa dan budayanya. Nah, kenapa kenapa di Unsada gitu? Ya, karena kan ketolak PTN nih. Waduh. Gimana dong Iya, gitu iya, sama kan? kita. Iya, banget denger. Dan emang kan kalau dulu zaman gue sekolah banyak guru-guru gue yang kayak ngerekomendasiin nih si Unsada itu bagus loh sastra Jepangnya Bagus, gitu. ya, benar. Hmm, Nah, kalau dari KPP-nya sendiri? Kalau dari gue sendiri, sebenarnya agak konyol sih kalau alasan gue sendiri masuk Kenapa? sastra Jepang itu. Iya. Wah, menarik nih kayaknya.
Kalau gue itu kan sebenarnya sukanya tertariknya emang lebih ke Korea sebenarnya. Iya. Terus karena ketertarikan gue ini Nggak ada. Apa gimana? kayak terhambat di Korea. Kalau misalnya ibaratnya kalau untuk ke bahasa Korea terhambat lah kayak gitu. Jadi gue Oh iya. pindah haluan hijrah berharap sama Hijrah dong. mirip-mirip. Hijrahnya ke ini ya, Anda ya. Gak apa-apa kan Jadi- mendekati. Asal mulanya tuh kayak gitu. Cuman Oh iya. lama kelamaan jadi tertarik juga kok. Oh iya. Tapi kan selain Suara Unsada anak sendiri kan siapa ya Allah? nggak tahu. Sebel banget. Aku terus dulu ya. Ini lucu banget. Nah, ini sebelumnya nih ada pertimbangan maksudnya kan tadi alasannya PTN itu kan oke lah gitu. Tapi kan untuk sastra Jepang di kampus swasta ini juga pilihannya ada banyak tuh, ada STB Ajia atau STB Alia juga kan. Nah, kira-kira kalian sebelum masuk Unsada itu ada kepikiran untuk masuk ke sana apa enggak? Nah, kalau dari gue dulu ya. Iya. Iya, silakan. Gue sih gak kepikiran sama sekali buat masuk sana karena kayaknya kalau emang gue nggak masuk PTN udah masa depan gue Unsada gitu aja sih, Unsada, simpel. iya. Berarti udah planning awal ya, Kak? Iya udah nggak ribet gitu loh, nggak mau ribet Sama si Iya. Cel. ya kan? Gitu. Kayaknya kayak udah merencanakan semua, direncanakan ke PTN. Begitu PTN keblokir, aduh, buntu. Keblokir. Iya bener, tiba-tiba kayak tidak ada semangat menjalani Iya, aduh, pendidikan gue harus lagi. kemana? Yang ada di depan mata. Padahal ambil kan saja, harusnya gitu. nggak kayak gitu ya. Iya, harusnya dipikirin lagi. Cuman untungnya emang Unsada bagus kan ya sastra Jepangnya kan. Wah, bagus. Kayak cuma Iya, omongan Bagus doang kan. pastilah. banget. Bagus Pastilah. sekali. Aku suka banget sama Unsada. Aku cinta Unsada. Unch. Aduh, bahasanya anggo banget itu gaya ngomongnya. Waduh, siapa itu Anggo? Orang luar. Cameo. Ntar. Oke. Ntar Oke, dikit aja. bacain sih. Aku mau nanya nih, Kak. Banyak orang ya, ngapain sih kuliah sastra Jepang? Lu mau jadi guru? Lu mau jadi pentranslator? Yang apa sih, kayak prospek kerjanya itu nggak ada, jarang sama sekali. Emang kira-kira buat kakak prospek kerja buat sastra Jepang itu apa aja sih, Kak? Dari siapa dulu nih? Dari Pipe. Gue dulu deh ya. Dari KPP ya mungkin gantian. Kalau gue sih kan emang karena awal mula banget suka belajar bahasa itu pengen jadi penerjemah. Cuman begitu nyemplung ke dunianya, ternyata kayaknya enggak deh. Kayak lebih tertarik ke pengajar justru. Kayak gitu. Sebenarnya jurusan apa juga nggak menjamin kelak dia menjadi apa. Kita Iya kerja kan? di mana? Iya nggak sih? Iya benar-benar. Iya. Iya benar. Kayak gitu menurut gue. Iya. Jadi Benar sih. bukan karena suatu titel ya, kayak, tapi suatu skill kita ya. Iya. Iya Kak, iya karena dasar ketertarikan aja sih masuk sastra Jepang tuh. Iya benar. Soalnya juga di luar sana banyak yang kuliahnya apa tapi kerjanya apa kan. Jadi Oh, benar-benar. ya jadi sebenarnya kuliah itu untuk menjuruskan saja, cuman bukan berarti kerjanya nanti akan di situ gitu. Itu bisa jadi pilihan juga. Nah, buat Kak Acel sendiri gimana? Kalau ngomongin soal prospek kerja ya, sama sih gue kayak Pipe, maksudnya gue juga kuliah karena gue suka gitu, bukan karena prospek kerjanya. Kalau karena prospek kerja mah, kayaknya sastra agak ini ya, agak apa sih istilahnya? Jarang gitu loh, prospek kerja sastra tuh. Biasanya minim paling kalau nggak jadi penerjemah, jadi pengajar ya. Iya. Ya pengajar. Dua itulah. Jadi selain kita punya kemampuan berbahasa asing, kita juga lain dong ya, kayak. Nah terus. Belajar bahasa Jepang itu susah berarti, Kak? Nah iya tuh. Dan yang kita tahu ya, ada 3
3 tulisan, ada hiragana, katakana, terus kanji, Ya, apalagi kanji banyak banget itu loh. Iya, iya. Kalau gue ya, karena gue suka, jadi gue nggak ngerasa begitu sulit. Cuma setelah gue kenal ilmu kebahasannya ya, yang linguistik, itu jadi susah banget ya ternyata gitu loh. Apalagi sama huruf kanji ya, yang paling susah ya. Banyak banget kan, dan kita nggak terbiasa membaca itu gitu di keseharian kita. Iya. Kalau buat Kak Pipa sendiri gimana? Kalau gue karena emang hasil hijrah, Iya. jadi dari awal tuh emang struggle-nya ada banget gitu. Kayak gue benar-benar dari Adaptasi lagi ya? nol. Iya, betul. Iya. Jadi ya susah banget sebenarnya. Cuman tergantung pada kemauan juga. Mau hasil bisa atau enggaknya. Iya, benar ya. Balik lagi ke diri sendiri ya. Iya. Nah, kalian kan 2 orang yang berbeda nih. Kalau kayak Kak Acel kan dulu emang udah pernah belajar. Sementara Kak Dinda sendiri baru mulai banget kan dari Jepangnya. Iya. Nah, kira-kira kalian pernah ngerasa jenuh nggak sama apa kan kita cuma belajar seputar-seputar Jepang doang ya. Kadang kayak, aduh gue merasa jenuh nih ke Jepang. Nah, terus kira-kira cara menangani itu gimana? Terus pelarian kalian itu kemana? Dulu, Peh. Jenuh sih udah pasti ada ya. Karena rutinitas belajar ketemunya kanji, hiragana, katakana, kayak gitu-gitu terus. Terus kalau emang lagi ngerasa mumet, pusing, belajar nggak masuk-masuk, ya paling ngerjain apa yang kita suka aja sih, kayak hobi. Kayak gue hobinya nonton idol Korea, ya udah gue buat pelariannya ya gue nonton itu gitu. Malah kalau sambil belajar juga, walaupun pelarian, nonton Korea yang berbahasa Jepang tuh bisa tuh. Iya kan banyak tuh, iya itu bisa dijadikan. Iya bisa kan, kayak gitu aja sih gue biasanya. Ya. Nah kalau Kak Acel sendiri gimana nih? Kan awalnya udah suka, nah setelah merasakan Jepang yang seribet ini, apakah makin suka apa malah makin, kayaknya Jepang menyulitkan? Merasa sangat tertantang ya jadinya. Wow. Challenging. Kalau dibilang jenuh mah pasti jenuh ya. Kayaknya soalnya gue udah suka itu lama banget, terus gue belajar terus, tapi udah tahu semenjak kuliah tuh gimana ya, karena mungkin jadi kegiatan sehari-hari belajar bahasa Jepang tuh jenuh tuh ada banget gitu. Iya. Dan kalau dibilang pelariannya kemana, biasanya gue nonton anime. Cuma akhir-akhir ini mungkin gue juga bosen gitu sama hal-hal yang berbau Jepang. Iya. Nah akhirnya ya udah gue hijrah kayak Pipe ke Korea gue. Ini gue nonton drakor, coba bayangin. Sama sih. Fun fact aja, gue juga dulu tuh awalnya anak ke Jepang banget nih. Kan? Sekarang hijrah juga. Nah iya, setelah masuk kuliah tuh kayak, waduh Jepang mulu ya, kayaknya nggak ada pembaharuan di hidup gue. Nah ini. Akhirnya saya main deh ke negara seberang. Waduh, kita hijrahnya terbalik dong ya ini. Iya, malah kebalik nih, gue sama Kak Acel malah dari Jepang ke Korea. Kalau ini malah dari Korea ke Jepang. Padahal tuh ngerasa gak sih, Joy, dulu tuh kayaknya, gue kayak gak bakal suka ini, gak bakal suka Korea gitu, apaan sih gitu. Nah, iya. Kan banyak yang ngata-ngatain gitu kan. Kayak pikiran gue tuh tercuci banget gitu, Jepang. Iya. Udah militan lah, Jepang lah. Iya, udah militan banget. Parah itu jidat kalau dibuka juga Nihon gitu kan. Tapi gue juga masih sering hijrah kok, tenang. Walaupun gue ke Korea ke Jepang, gue juga kadang masih suka lirik-lirik drama Cina lah. Wah, ini sesuatu yang baru nih. Sekali lagi bahasa Arab, Kak.
Nah, Waduh. Gue juga sih kalau selain Korea ada sih gue Thailand ya. Kayak sumpah film-film Thailand tuh menjanjikan banget gitu loh. iya, apalagi Iya horornya sih. sih. Oh. Emangnya film-film Asia ya? Iya. Mantap. Nah, pertanyaan selanjutnya juga. Ini itu Kak Acel kan sama Kak Dinda kan anak organisasi banget nih ya. Waduh, Biasa enggak. aja. Biasa aja. Oh iya, bagi yang belum tahu ini Kaca sama Kak Pipe anak Kijansa juga ya. Ya guys. Hai, guys. Anak Halo organisasi lagi. anak organisasi banget. Nah, itu ada hambatan nggak sih di saat kita belajar ngapalin kanji, hiragana, katakana, kita juga harus ngurusin organisasi. Apa itu jadi kayak Mengganggu sampingan waktu buat belajar. pikiran sendiri gitu. Acel dulu deh yang lebih dulu berkecimpung. Yaelah, debut Pak. Kalau gue sih anaknya cukup bisa menyeimbangkan antara akademik dan non akademik ya. Jadi gue nggak mau organisasi itu menjadi suatu excuse untuk tidak belajar gitu. Ya. Mantap. Untuk KPP sendiri? Buat hambatan belajar sih enggak sih. So far sih enggak. Cuman paling yang pernah, yang sering lah. Kalau misalkan lagi bentrok sama jam kelas aja, kayak gitu. Tapi kan itu kita tetap bisa nyusul dengan sendirinya, tergantung pinter-pinter kitanya bagi waktu juga. Ya, benar ya. Manajemen perlu. Iya, kayak gitu. Sebenarnya nggak sampai ngehambat belajar kok. Iya, nggak mengurangi kok sebetulnya. Emang bijaknya kita aja ngatur waktu gimana. Betul. Mantap. Harus memanage waktu dengan benar ya. Iya. Terus buat pesan nih buat adik-adiknya yang atau nggak para pendengar yang di luar Hijansa, di luar Uncada, dia pengen belajar bahasa Jepang nih, tapi mereka merasa kayak nggak mungkin bisa nih, banyak banget yang harus gue apalin, banyak banget buku yang harus gue apalin juga. Itu gimana nih tips and triknya dari kakak-kakaknya mungkin bisa berbagi info? Kan udah semester 6 nih, pengalamannya banyak pasti. Iya. Aduh. Karena jujur aja sastra Jepang tuh juga ini kan seleksi alam. Oh iya benar sih ya. Iya sih. Jadi kayak harus kuat mental banget sih. Makanya kira-kira untuk meyakinkan itu semua tuh gimana kira-kira? Kalau diingetin gue sekarang udah semester 6, gue sendiri kayak iya ya, gue udah lama juga ya berkecimpung di sastra Jepang ini. Itu tapi kalau buat ngasih tips and triknya, gue sendiri masih gimana? Apa ya, Cel? Nggak tahu gue. Belajar juga masih gini-gini aja gitu kan. Iya, kayaknya cara-cara belajar orang beda-beda sih. Kalau gue, belajarnya gue ya nunggu gue mood. Dan itu sangat tidak bagus sebenarnya. Karena kalau nggak mood, pasti nggak masuk, iya kan? Nggak masuk ya sih, membantu. Itu juga membantu. Makanya pokoknya yang penting berarti tips dari gue tuh menjaga mood tetap baik. Iya. Biar selalu mood belajar, seperti itu. Kalau dari gue sih tipsnya nggak ada ya, cuma bukan nggak ada sih, gue juga bingung sih kalau ngasih tips. Gue sendiri belajarnya begini gitu loh, bukan yang anaknya belajar banget rajin gitu. Enggak, gue tuh belajar kalau gue mau, kalau enggak ya udah gitu. Gue nggak ingin memaksakan diri gue untuk terus belajar, karena gue nggak mau belajar tuh jadi suatu hal yang nggak menyenangkan gitu. Iya. Betul banget sih. Tapi kalau emang ada anak-anak, Caela, teman-teman nih yang mau ambil sastra Jepang gitu, emang pertama emang harus kuat mental, kedua emang ada tekad
Ya nggak sih, kayaknya semua deh. Kayaknya Iya. semua jurusan, semua bidang juga Semua bidang sama. ya Iya. harus sama sih. Harus Yang cintai penting dulu ya kan. Rajin baca itu terpenting sih, rajin baca sih. Karena Iya. kalau nggak bisa baca, apalagi terutama kanji ya, ya udah kita blank aja gitu. Iya, Benar. kanji kemarin ya udah lewat aja. Ya kanji itu sangat ini sih. Jadi hal penting banget kalau gak bisa baca itu kan. Kuncinya berarti tekun lah ya. Kalau bisa Iya, gue bilang, Cel. Tapi karena Iya. emang sastra juga sih ya, jadi harus banyak-banyak baca buku literatur sih. Iya, maksudnya sebelum menetapkan diri untuk mau masuk sastra Jepang tuh mungkin dicari dulu nih seluk-beluknya Jepang tuh kayak gimana. Karena kan kita beda negara, beda budaya ya. Jadi gak cuma bahasanya doang, jadi kadang budaya aja kita bisa jadi kaget. Apalagi yang kayak di Unsada ini ada beberapa sensei yang datang sendiri dari Jepang kan. Itu kan kita juga harus belajar tuh cara nge-treatnya gimana. Itu kan pasti beda. Kayak gitu-gitu sih kalau yang gue pandang juga. Iya. Udah yang penting jalanin aja, jangan terlalu dipikirin dah. Iya. Nikmatin betul. aja, nikmatin prosesnya. Kan nggak yang langsung belajar langsung banyak gitu, enggak, kan bertahap lah. Enggak kok. Bisa, pasti bisa. Bisa, Bisa. Iya, buat yang mau masuk sastra Jepang jangan takut-takut lah, belajarnya juga kita step by step banget kok. Iya benar. Malah Yang waktu awal-awal maba kayak kaget gak sih, belajarnya kayak anak TK, belajar nulis. Kita Iya, aja belajar kanjinya kanji SD nggak sih? Ya Allah. Iya. Kanji awal Di tuh. Jepang ya. Belajar nulis. Iya. Jangan takut guys, pasti bisa. Optimis ya, Kak. Iya loh, harus. Oke. Yaudah mungkin karena udah durasi juga nih, kan udah 20 menitan lebih ya. Iya. Ya. Kayaknya. Terima kasih nih buat terima kasih buat Kak Pipi sama Kacelnya. Penyempatin Terima waktunya. kasih. Nihongo de Makasih juga. kudasai. Makasih juga Ayo, udah kita sama- Shimashite. dengerin. Iya, tuh isashimashite. Iya. Sukses terus kuliahnya walaupun Amin. Iya. Arigato. Sampai Semoga. lancar skripsinya. Ya Allah, amin. amin. Setelah Ya. skripsi selesai dapat kerjaan langsung. Amin. Amin. Ya, jangan sampai wisuda online nih, jangan sampai. Ya Allah. Lulus dan jalur ya, corona. anjir. berakhir deh. Iya. Aduh. Wisuda online. Iya, jangan sampai Dengar tuh aja makanya. sedih. Makasih nih udah dipercaya. Iya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Gue juga makasih ya. Semangat buat Iya, Kak. Supi dan Pak Iya. Coy selama menjalankan Oke, terima proker kasih, Kak. podcast. Ya. Semangat buat jangan Bebe. makin maju. Yuk. Makasih. Ya sekian ya dari kami. Buat Makasih kalian juga. buat semua yang udah dengerin. Dan Ya. buat kalian yang punya ide atau saran, ya tinggal komen aja langsung ya. Nanti akan jadi bahan perbincangan kita di segmen podcast selanjutnya. Jangan Ya. lupa ya. Buat kalian juga stay safe semuanya ya. Kalau misalkan nggak ada keperluan harus dilakukan banget, jangan keluar rumah karena kondisi di luar juga masih kayak gini. Yaudah, Di rumah sekian dari saja. kami. Oke? Ya, betul. Bye. Udah, sekian. Bye. 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 Jamata nih. Jamata dong. Bye. Annyeong. Jamatan nih. Salah. Anjong. Salah Dadah, sampel woy. Anyong. Anyang. Sukron. Sukron kasiron. Sawadee-ha. Udah, woi, rekorda tuh, woi. Udah coba ke rekorda. Rekorda nggak bisa dilepas ya kalau misalkan nggak live meeting ya? Nggak tahu.